Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, pasti para sahabat pernah mendengarkan kata-kata ini. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya ulangi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saya yakin para sahabat pernah mengalami saat-saat yang indah seperti itu. Tadi malam ketika saya ikut novena 3 Salam Maria, saya juga mendengarkan kisah dari saudari Novi, dan dia men-sharingkan pengalaman imannya dengan kata-kata ini. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Para sahabat, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada berbagai macam bentuk, ragam, dan juga peristiwa-peristiwa yang berbeda di mana kita mengalami yang namanya pergumulan. Karena disebut sebagai pergumulan, maka seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan kita itu berproses. Tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, apapun yang ada di dalam diri kita ini bergerak, berproses, bergumul. Maka seringkali saya mengatakan ada berbagai macam bentuk, ragam, peristiwa-peristiwa yang khusus di mana kita benar-benar bergumul. Itulah sebabnya secara manusiawi ketika kita berada di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, ini benar-benar bisa membawa kita kepada keputusasaan, ketakutan, stres, atau sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Karena pada saat kita mengalami kelemahan dan keterbatasan, kadang pikiran kita menjadi pendek. Keputusan-keputusan kita kalau tidak disadari bisa spontan, dan itu berbalik dan berbeda dengan apa yang sebenarnya kita pikirkan dan yang kita rasakan. Itulah sebabnya suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mampu untuk melewati masa-masa pergumulan kita ini. Dan kita memang harus bisa mengatasi pergumulan yang sedang kita hadapi, dan tentunya kita bisa mengubah dari titik lemah kita, titik keterbatasan kita, kemudian ini menjadi titik kebangkitan kita, titik kekuatan kita, titik dari perubahan kita. Maka saya senang menggunakan kata keep on fire, tetap semangat. Dan kata-kata ini tidak hanya kata-kata yang saya ungkapkan begitu saja, tidak. Ketika saya mengatakan keep on fire, tetap semangat,
ada latar belakang yang luar biasa yang mau saya sampaikan. Dan itu saya temukan di dalam Mazmur bab 23 ayat 4. Jadi ketika kita bisa membaca Mazmur bab 23 ayat 4 ini, kita akan bisa merasakan apa yang saya katakan tadi. Keep on fire. Tetap semangat. Maka saya mau membacakannya secara lengkap. Silahkan dicatat. Mazmur bab 23 ayat 4. Bunyinya demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya mau baca sekali lagi para sahabatku, supaya kata-kata saya tadi, keep on fire, terasa di tengah pergumulanmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, tepat yang dikatakan oleh Novi dalam sharingnya, dan juga kita amini dalam kehidupan kita, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Maka sekali lagi mau saya katakan, keep on fire, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau tahu apa yang mau saya katakan untukmu? You are the best.